Halo, semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Sebelumnya kita sering berjumpa di sekolah, tetapi kalau untuk interaksi di dalam kelas baru bisa kita lakukan hari ini lewat media daring jarak jauh ya. Perkenalkan, Bapak di sini mengampu pembelajaran sejarah. Nama Bapak kalian sudah sangat mengenalnya. Panggil saja Bapak Pak Dede, guru sejarah di sekolah kalian. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak mau menyampaikan materi yang berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa bagian yang kiranya perlu kalian ketahui sebelum memasuki materi intinya. Baik, kita lanjutkan. Kompetensi dasar. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kemampuan yang minimal harus kalian miliki dalam materi ini, yaitu minimal kalian harus mampu melakukan analisis proses masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Dalam hal ini, bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, jadi kemampuan minimal kalian adalah harus mampu melakukan analisis yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan dari kolonialisme itu sendiri di Nusantara atau Indonesia ketika itu. Baik, sudah cukup jelas Bapak pikir sampai sini? Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, masuknya bangsa Eropa ke Nusantara itu di layar kalian bisa lihat gambar-gambar yang menampilkan bangsa atau orang-orang yang datang dari Eropa dengan berbagai macam corak pakaian dan penampilan yang berbeda tentunya, termasuk ada ilustrasi kapal yang menggunakan tenaga layar ketika itu mengarungi samudra atau lautan luas menuju ke Indonesia atau Nusantara ketika itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kita melihat deskripsi tentang gambar, deskripsi tentang kapal, membahas tentang kompetensi minimal yang harus kalian miliki, maka kali ini kita lanjutkan apa sih tujuan dari mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia ini. Di antaranya adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, itu turunan dari kompetensi minimal tadi atau kompetensi dasar tadi. Kalian harus mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua adalah melacak kronologis kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kalian harus mampu melakukan analisis bagaimana datangnya bangsa-bangsa Barat itu ke Indonesia. Melalui apa? Kemana saja? Alat yang digunakannya. Kurang lebih seperti itu. Bapak pikir sudah jelas ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Bapak tampilkan peta konsep. Jadi, kedatangan bangsa Eropa, dalam ini Portugis, ya, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia itu tadi sudah apa latar belakangnya dan bagaimana tujuannya, kemudian bagaimana mereka ini melakukan proses kolonialisme dan imperialisme di Nusantara sehingga berpengaruh terhadap bangsa Indonesia atau kehidupan bangsa Indonesia, baik itu dari sisi sosialnya, dari sisi budayanya, akan nampak sekali nanti pada perkembangan berikutnya. Itu nanti di materi atau di pertemuan yang akan datang. Ini
peta konsepnya, mari kita lanjutkan ke kelanjutan materi berikut ini. Nah, adapun panduan dari kegiatan belajar mandiri, karena apa? Diharapkan setelah kalian memperhatikan tayangan yang Bapak upload ini, kalian mampu belajar secara mandiri, ya, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Kalian harus bisa mendeskripsikan materi latar belakang. Nah, di sini dituntut bahwa kalian itu mampu secara inquiry learning mencari tentang apa sih latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Jelas ya, itu yang pertama. Yang kedua, mampu kalian mendeskripsikan untuk apa, tujuannya untuk apa mereka datang ke Indonesia itu. Mereka itu ya bangsa Barat itu yang di dalamnya tadi sudah disebutkan. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, dan juga ada Inggris. Lanjut ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kalian mampu mendeskripsikan tentang beberapa faktor yang menyebabkan Nusantara kaya, indah, tetapi akhirnya jatuh jadi kekuasaan atau dikuasai oleh pihak asing. Dalam hal ini kita mengenal istilah dikolonialkan, sehingga mendirikan sebuah imperium yang lebih kita kenal dengan sistem penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Jelas ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan penjelasan pokok bahasan. Tinggal nanti kalian memilah dan memilih sebagai acuan untuk mencari informasi tentang langkah-langkah yang tadi sudah ditugaskan. Kejadian penting di Eropa. Yang pertama itu, yang kedua, potensi Nusantara saat itu. Yang tadi di slide sebelumnya diceritakan bahwa Nusantara begitu kayanya, begitu indahnya, tapi pada akhirnya jatuh ke pangkuan para penjajah. Next. Nah, kejadian di Eropa itu adalah peristiwa runtuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian ditemukannya Iptek. Nah, ini berkaitan antara keruntuhan Konstantinopel dengan ditemukannya Iptek. Nah, di pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu. Ya, jelas. Lanjut. Kemudian munculnya semangat 3G. God, Glory, dan Gospel bagi bangsa Eropa saat itu. Nah, ini potensi Nusantara, anak-anak. Kalian pasti bisa melihat di sini, sering kalian jumpai ketika kalian main ke dapur di rumah kalian atau menyaksikan ibu kalian sedang memasak, kalian bisa melihat. Ini namanya kayu manis, ini cengkeh, kapulaga ya. Kemudian ini merica. Nah, itu potensi yang ada di Nusantara saat itu sampai hari ini. Jadi negeri kita sangat kaya. Paham sampai sini? Lanjut. Nah, penjelajahan bangsa Eropa. Nah, ini akan ada keterkaitan apabila kalian tadi memperhatikan turunan dari materi konsep dasar, kompetensi dasar menjadi IPK. Nah, ini IPK-nya akan terjawab di sini kalau kalian tadi memperhatikan. Nah, orang Portugis yang pertama kali mengisi pantai barat Afrika atau melakukan penjelajahan adalah Bartolomeus Diaz, ini namanya. Lanjut. Kemudian kalau Spanyol dipelopori oleh Christopher Columbus, kalau Inggris dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Kemudian kalau Belanda dipelopori oleh Cornelis de Houtman, itu ya. Oke, lanjut. Nah, penjelajahan bangsa Spanyol itu Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Sebastian Elcano itu para pelautnya ya. Kemudian bangsa Portugal atau Portugis yang kita kenal tempo dulu, sekarang Portugal. Tadi disampaikan adanya Diaz, dilanjutkan Vasco da Gama, dan terakhir oleh Alfonso da Buque. Jelas anak-anak sampai sini? Kiranya materi yang Bapak sampaikan sudah cukup. Tinggal nanti kalian melanjutkan, membuka kolom tugas untuk mengetahui bagaimana apa yang harus kalian kerjakan. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Kita berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah.
Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.